Mas P ini ikut aku dari zaman sebelum ada aku, dia Mas Anang masih zaman dulu, terus Mas Anang tinggal di Ruko, dia ikut Mas Anang sampai ikut sama aku nikah ke Cinere, dia pun ikut. Nah dia punya anak perempuan umurnya searsi. Nah jadi karena dia si Mas P ini nikah sama Mbak di rumahku juga, terus mereka pisah, anaknya dibawa sama si Mas ini, dibawa ke kampungnya ke orang tuanya untuk menjaga karena si Mas P ini kan harus kerja di kita. Nah tiba-tiba kok 6 bulan ini si Mas P yang kerja sama aku nih kayak orang yang suka kayak nangis, terus minta pulang kamu, nangis minta pulang kamu kenapa sih gitu. Suatu waktu tanya sama Sari, dia bilang kayaknya anak saya tuh pegang-pegang, dilecehkan lah sama orang di kampungnya gitu. Ternyata aku bilang udah tuh, tapi nggak digubris lagi, katanya dia mau pulang aja. Yang satu malam aku mau berangkat ke Jepang hari besoknya, sore itu tiba-tiba dia tuh nangis-nangis ke depan di belakang sama Uteng. Kenapa katanya? Ya anak saya katanya udah diduga dilakukan kekerasan yang lebih daripada dipegang-pegang. Aku bilang kamu jemput anak kamu sekarang ke sini, nanti kita urus setelah saya pulang dari Jepang. Tadinya tuh gitu. Anaknya dibawa ke sini, cepet-cepet lah tuh. Nggak bisa pulang ke kampungnya karena apa? Ada bencana itu banjir ya, ada banjir. Jadi anaknya yang ditelepon, aku bilang nggak mau tahu, anak kamu pokoknya kirim pakai apapun ke rumahku sekarang. Jadi ada untungnya aku kan punya orang yang nyetir aku udah lama dan kampungnya di Sukabumi. Dia minta tolong temennya ngejemput si anak ini sama bapaknya Farhan, datanglah ke rumah aku tuh tengah malam. Paginya aku bangun, kita interogasi dulu kan sendiri, tapi dengan ini ya, maksudnya dengan kekeluargaan gitu. Ya dia buka semua ceritanya dan aku tuh dengar cerita itu sampai aku rasanya udah sakit sih, sakit ya, kita kan ibu ya. Dia seumur Arsi menceritakan sesuatu yang seperti tidak ada apa-apa dan seperti itu, kayak kalau kalian tahu ceritanya tuh orang ini lebih dari binatang lah gitu. Sudah 2 tahun kayak begitu. Jadi langsung karena aku mau berangkat kan, posisinya aku bilang Riz ke polisi pulang, anak ini urus, pokoknya aku nggak mau tahu dia harus di penjara, anak ini tinggal di Jakarta karena tahun baru nggak bisa kan, terus jalan aksesnya nggak bisa dan lain-lain. Jadi anaknya diajak Aris liburan dulu di sini buat jalan-jalan sampai tahun baru. Setelah tahun baru tanggal 2 baru Mas Aris dengan karyawanku yang lain ke sana, lapor ke kepolisian. Saat dia bikin laporan, dijadiin saksi, gini, dia sudah mengaku dan sekarang lagi proses hukum. Ya kita ikutin proses hukum yang ada ya, tapi aku yakin bukan hanya nanti hukuman berat yang aku minta, tapi aku yakin kadang di penjara orang-orang yang melakukan kejahatan seksual predator kayak gitu disiksa banget sama orang-orang yang ada di sana. Aku berdoa banget kalau nggak ada. Aku berdoa banget, aku bilang Riz pokoknya segera harus ditahan. Aku mau ke sana belum sempat karena aku baru pulang juga. Jadi insya Allah nanti aku ke sana, karena terima kasih juga buat Kapolres Sukabumi ya, Kapolres Kabupaten Sukabumi karena udah gercep dengan laporan kita, dan sekarang lagi prosesnya lagi berjalan, saksi-saksi, dan mudah-mudahan ya segera, kita belum dapat info lagi, katanya sih akan segera karena buktinya udah lengkap, akan segera kita tangkap. Modusnya seperti apa? Modusnya gimana? Modusnya ya orang sakit jiwa aja kan gitu kan, orang sakit jiwa aja lebih baik daripada dia. Nah dia udah apa tuh namanya nggak ngerti lagi. Dia kasih duit jajan. Dia kasih 5.000, terus tahu nggak tempat dia melakukannya tuh di kandang kandang ini yang manusia kayak gini nih emang nggak ada tempat. Ini kan kita di daerah ya, di kota aja udah banyak ya, apalagi di sana kayaknya kalau anak-anak itu cerita itu kayak udah ya memang itu udah nasib dua kayak gini. Anak itu ceritanya tuh dan bikin kita makin, kan kalau anak ini nangis kita ya, anak ini cerita tuh bener-bener kayak ya mau gimana lagi, saya harus ngomong apa, sakit terus aduh, sampai polwan yang visum aja nangis ya Riz ya. Polwan yang visum aja, terus dibawa, sebelum divisum ke sana kan aku bawa visum dulu ke rumah sakit Cinere, aku mau tahu dulu. Yang visum bilang kita nggak bisa visum bunda, karena harus buat laporan polisi dulu baru visum kayak. Jadi balik bawa pulang lagi baru di Sukabumi di visum. Keterangannya berapa kali dilakukan? Nanti aja itu deh, jangan diceritain sekarang, kamu nggak kuat. Pokoknya
biadab lah. Mudah-mudahan orang-orang dimanapun kalian berada ya yang di Indonesia gitu ada yang kayak begini-begini tuh. Aku lagi bikin juga satu organisasi dengan teman-teman yang akan nanti bekerja secara kita akan bekerja secara masif ke daerah-daerah untuk ngurusin yang kayak gini. Bunda kan menjadi garda terdepan untuk karyawan dan ART sendiri nih. Ada berapa banyak total Bunda ART dan karyawan di rumah Bunda sampai benar-benar ada kasus aja Bunda jadi garda terdepan? Bukan karena berapa totalnya karyawan ya, orang lain aja aku insya Allah bisa mau tolong gitu ya, apalagi orang yang udah bekerja sama kita siang pagi siang malam dengan segala kerepotannya, capeknya, pastinya juga kan namanya orang kerja nggak bukan yang enak-enak, pasti ada yang enak ya. Jadi dan apalagi masalahnya ini ya pasti kita akan tolong, pasti akan kita bantu sampai setuntas-tuntasnya gitu. Dan ini kan memang jadi concern aku sebenarnya, kenapa aku ngambil sekolah lagi juga kan aku concern banget sama masalah kekerasan perempuan dan juga anak ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ada undang-undang nanti yang bisa membuat predator ini jera pada akhirnya gitu. Karena kan sekarang aku tanya gitu ke anak itu, kenapa kamu nggak mau ngomong? Takut. Takut. Terus aku tanya ke bapaknya tahu. Iya ada firasat tapi aduh, jadi ya orang yang lemah ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi mudah-mudahan lah ke depan dengan semakin banyaknya orang yang mau speak up masalah kayak begini, mudah-mudahan mereka juga nggak takut, nggak malu, nggak merasa ini suatu hal yang harus ditutup-tutupi, karena ini kekejaman yang bisa merusak, yang bisa menciptakan predator baru. Dan kita nggak tahu masa depan anak ini yang perempuan, entah dia jadi apa gitu, entah dia mungkin merasa ini adalah hal yang biasa atau dia merasa ini adalah yang menakutkan dan dia harus gak boleh kayak gini lagi. Kita nggak pernah tahu, akan berbeda-beda. Terus kalau misalnya nih anak yang kecil-kecil ini nggak pernah ketahuan, terus gedenya dia jadi suster ngurus anak lain, atau gedenya lagi dia jadi apa nggak keputus mata rantainya kan gitu. Jadi itu yang harus segera tapi anak ini sempat dapat ancaman-ancamannya. Ya dapat ancaman kalau kamu ngomong. Aku belum jelas banget sih karena dia bahasa Sundanya yang kental banget, yang aku agak nggak terlalu aku ngerti tapi kayak samar-samar gitu. Terus dia penerjemahnya juga agak-agak nih, jadi juga agak nggak terlalu ini. Jadi ya mendingan aku nanti tanya ke kepolisian aja kan, yang sebenarnya lebih tepat untuk menginterogasi anak-anak. Ini kejadiannya 2 tahun atau selama 2 tahun atau? Selama 2 tahun, dari umur 8 tahun. 8 tahun? Ya karena kita lihat berita aja ada yang anak umur 2 tahun kan, dia apa-apain kan udah gila juga kan. Jadi neneknya juga nggak tahu menang. Neneknya nggak bisa melihat, kakeknya udah tua, ibunya nggak tahu di mana. Coba mamanya pasti tahu kan, udah nonton ini pasti mbaknya tahu siapa. Coba pulang lihat anaknya deh. Bunda kalau ketemu sama pelaku Wah, ya ngomong nanti kena pasal. Bunda seperti apa sih untuk sama karyawan sendiri? Bunda dinilai royal sama karyawan itu nggak ada beda-bedain satu sama lain. Nah juga kita tuh nggak akan selalu bagus di mata semua orang. Bagi orang yang nggak suka pasti ada jeleknya. Bagi orang yang suka mau marah pun tetap suka. Kayak Uteng nih ya, misalnya kerja sama aku udah berapa belas tahun. Saat aku marah dia kan biasa aja karena dia sayang. Tapi bagi orang yang nggak suka, kita marah sedikit aja nggak keras, cuma kayak negor aja, bagi dia udah kayak sakit hati banget. Jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini aku tuh punya karyawan yang mungkin karena kita juga ada saat ya marah kan juga bukan marah kayak ke gimana ya, itu marah yang pakai bahasa-bahasa yang nggak ini kan, marah juga kan ada batasnya. Tapi kan kita juga pasti ada marah, ada baik, ada apa. Tapi yang paling penting memanusiakan manusia aja, jangan kayak oh kamu mbak ya, kamu yang nyetir ya apa, jadi kita punya apa enggak. Aku selalu sama mereka ketawa-ketawa ya kita, tapi lagi ketawa ya, lagi seru ya. Saat kita lagi kerja, kita kerja ya, atau kita saat aku lagi misalnya chaos ya chaos juga. Jadi bukan berarti aku selalu baik, lembut, nggak mungkin lah manusia kayak gitu. Ada alasannya? Ada, tapi kan kita juga pasti saat itu kan kita kayak orang-orang sekitar tuh tahu oh bunda lagi rusing nih gitu atau apa gitu. Tapi ya kenapa semua sayang dan kerjanya lama, insya Allah karena kita
udah kayak saudara aja. Alhamdulillah pas langsung Tahu kan ya? Iya tadi Boleh sedikit ngomong soal Aminah di umur yang sekarang ini juga bisa mengerti fashion kebetulan seperti itu. Iya, alhamdulillah kan anak-anak sekarang tuh bisa ngelihat apapun itu. Kan dia bukan dia yang dandan sendiri, tapi dia bukan ngelihat mamanya, papanya, terus dia juga kayak apa ya? Sekarang juga era sosmednya sudah semakin luas, jadi kayak mau apa-apa aja kan bisa diposting, jadinya bisa dilihat juga. Nah, kayaknya tapi Aminah tuh punya bakat-bakat yang kayak fashion gitu, yang suka jalan kayak modeling, terus dia suka dan dia tuh udah bisa kayak mix and match baju dia mau apa, terus dia juga kayak ih Genda matching gitu, hah matching gitu, dia udah ngerti bahasa kayak gitu. Jadi anak ini memang luar biasa banget sih. Tapi ya setiap anak punya bakatnya beda-beda. Berarti yang akan diarahkan ke fashion juga berarti ya? Enggak lah, enggak juga apapun. Kalau kita sekeluarga gitu kadang-kadang nggak pernah memaksakan anak ini harus jadi apa atau seperti apa, enggak. Apa yang dia punya bakatnya apa, kadang gini, kalau sesuatu dia nggak punya bakat ini, dipaksakan dia harus jadi ini, ya nggak bisa kan. Atau kepaksa anaknya tapi jadinya nggak totalitas gitu, jadi diikutin aja. Oh lagi suka nyanyi, oh lagi suka ini, oh lagi suka ini. Anak kecil kan berubah-berubah gitu, nanti kita baru tahu dia maunya apa tuh berjalannya waktu biasanya. Kalau masih kecil susah lah. Tapi kalau kayak pakai sepatu heels gitu memang Nggak ngerti tuh aku ya. sih Bun. kok bisa gitu. Pacar banget sih Masya Allah. Nggak mungkin, nggak juga sepanjang jalan dia pakai. Paling pas cuma dia lagi nggak pengen pakai, habis itu juga pegel lah. Namanya anak kecil, cuma kan dia seneng kalau ayo diginiin, di apa sih, disemangatin, kayak ditepokin, tuh anak kecil pasti seneng. Dulu juga kayak siapa masih kecil, Bin Aurel, atau Arsi, atau kan masih kecil kalau digituin pasti udah seneng banget. Nantinya kalau pakaian juga disupport dari neneknya, dari mamanya gitu. Ya kalau kita pasti beliin kalau mau kita lagi pergi atau hadiah atau oleh-oleh apa kita pasti beliin. Tapi yang lebih ngurusin apa-apanya tentang Aminah Azura kan pasti mama papanya. Kan Aminah kan suka tas ya. Nah itu sampai tasnya Bunda juga sempat diambilin nggak? Kan kayak tas mini kan Pokoknya yang aku kalau misalnya pergi kemana-mana pasti beliin dia tas yang tenteng kayak gini. Karena dia kalau dibeliin yang spang yang apa kan, ya suka-sukanya yang gitu. Lucu. Ya, Kalau oke. Azura sendiri gimana?